Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa masa Advent. Puji syukur halaman 8. Puji syukur nomor 86. Puji syukur nomor 86. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 16. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 642. Mari kita berdiri. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya. Abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini lewat live streaming. Pada hari ini tanggal 7 Desember, gereja memperingati Santo Ambrosius, uskup dan juga pujangga gereja. Santo Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman Barat, dari keluarga Kristen yang berasal dari Roma. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dalam bahasa Latin dan juga Yunani, serta menjadi ahli dalam bidang hukum. Dan karena itu kepandaiannya membuat Kaisar Valentinianus menobatkannya sebagai gubernur Liguria dan Aemilia yang kedudukannya di Milano, Italia Utara. Ketika uskup kota itu meninggal, maka terjadi perselisihan antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme tentang siapa yang akan menduduki jabatan uskup yang sekaligus menjadi pemimpin dan pengawas kota. Tak disangka-sangka Ambrosiuslah yang kemudian terpilih menjadi uskup
yang pada waktu itu ia sendiri belum dibaptis. Nah, dalam waktu singkat ia kemudian menerima sakramen-sakramen yang diperlukan untuk kemudian ditabiskan menjadi seorang uskup. Dan selama menjadi gembala umat, ia giat membela hak dan kebebasan gereja terhadap campur tangan negara, melindungi hak-hak orang miskin dan berjuang bagi rakyat yang tertindas. Melalui pengajarannya, ia berhasil melenyapkan pengaruh ajaran sesat Arianisme serta mempertobatkan Santo Agustinus, dan ia meninggal dunia pada hari Sabtu Suci tanggal 4 April 397. Arianisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa kealahan Kristus itu tidaklah sungguh. Dengan kata lain, ia menolak kealahan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, agar layak harapan doa yang kita haturkan lewat Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita mengakuinya dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah mengangkat Santo Ambrosius uskupmu menjadi pujangga dalam gereja kudus dan teladan kegigihan dalam merasul. Gerakkanlah orang-orang yang setia kepadamu untuk memimpin umat dengan tegas dan bijaksana. Bantu kami juga dalam seluruh kehidupan kami untuk terus meneladan Dia dalam kesetiaan mengikuti Engkau dalam diri Putramu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukum dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang.
Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu, lihatlah itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihatlah mereka yang menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Refren, Tuhan datang, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Refren, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorai-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Refren, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Refren, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat, Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Injil menegaskan kepada kita hari ini bahwa Bapa yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya hilang. Nah, kalau Injil berkisah tentang seseorang yang mempunyai 100 ekor domba, yang seekor diantaranya sesat, lalu dikatakan ia akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu. Tentu saja ia meninggalkan yang 99 itu dengan memastikan bahwa yang ke-99 itu tidak akan kemana-mana lagi. Dan ia pergi mencari yang seekor itu tentu saja bukan tanpa alasan. Kadang-kadang ada orang berpikir mungkin banyak ji, tidak apa-apa ji hilang yang satu. Tetapi di sini sebenarnya mau memperlihatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya satu dari antara 100 itu. Ya, bisa saja juga kita dalam kehidupan keseharian kita menganggap bahwa kalau misalnya dalam hal uang, menganggap bahwa uang 1000 misalnya itu tidak ada arti. Padahal tidak ada uang 100.000 tanpa adanya uang 1000. Nah, coba saja kalau kita pergi belanja, lalu kita kurang 500 misalnya, apakah kita akan diberikan belanjaan yang kita maksud? Pasti tidak. Nah, tetapi kadang-kadang sebaliknya yang terjadi, kalau kita belanja lalu misalnya lebih uang kita dan tidak ada uang kembalian, maka diberilah kita permen misalnya, dan kita mau menerima hal itu meskipun sebenarnya itu tidak benar. Nah, betapa pentingnya hal yang satu itu, sehingga dikatakan bahwa demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini mesti menjadi pegangan teguh bagi kita bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan karena itu kita janganlah kiranya berjalan di luar dari jalan atau jalur yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah dikehendaki oleh Allah bagi kita. Apalagi mau menyesatkan diri dengan segala kesalahan dan dosa-dosa. Kalau kita hari ini merayakan pesta Santo Ambrosius yang dengan gigih melawan ajaran sesat, yang tentu saja ajaran sesat pasti menyesatkan orang dari jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Arianisme mengajarkan dan menolak kealahan Kristus, sementara yang diajarkan oleh para rasul adalah Kristus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, yang tentu saja adalah bagian dari Trinitas. Arianisme menolak semuanya itu. Kealahan Yesus hanya diterima sebagai kealahan di bawah Allah. Allah memberikan kealahan kepada Yesus dalam kurun waktu dan masa. Ajaran Arianisme tidak sungguh-sungguh menerima kealahan Yesus sebagai suatu kodrat yang dari awal memang adalah sungguh-sungguh Allah,
sebagaimana yang diungkapkan dalam 1 Yohanes, yang pada mulanya adalah firman, dan kemudian firman itu ada Allah, yang kemudian firman itu menjadi manusia. Ajaran yang menyesatkan ini ditentang oleh Santo Ambrosius agar umat atau anak-anak yang tentu saja dikehendaki oleh Allah tidak ada yang sesat. Dan karena itu Ambrosius sungguh berhasil melawan ajaran ini dan mempertobatkan begitu banyak orang. Bahkan dikatakan salah satunya yang dipertobatkan adalah Santo Agustinus. Nah, kiranya sabda Allah dan peringatan yang kita rayakan pada hari ini memberikan pula kita suatu semangat dan suatu pengharapan yang pasti bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, dan Ia tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan karenanya kita pun terus-menerus berjalan dalam kehidupan kita, memastikan bahwa kita sungguh-sungguh pula mau tetap berjalan dalam jalur iman kita kepada Allah yang sungguh mengasihi kita. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 380. 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan daya kekuatan kami sendiri, kami tak akan sanggup memperoleh keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman,
Bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu sambil berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan, Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus-Mu sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami,
agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah dikuatkan oleh daya sakramen ini. Bantulah kami meneladan keteguhan iman Santo Ambrosius, agar kami tanpa ragu menempuh jalan-Mu dan kelak boleh turut serta dalam perjamuan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa telah selesai, pulanglah. Syukur kepada Allah. Puji syukur 450. Maria, kau penuh berkat, terpilih oleh Allah-Mu, mencapai tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau